Jumpa lagi, konco-konco Dokter Deso. Tetap sehat dan tetap semangat. Sebagai kelanjutan dari video saya tentang menopause, kali ini saya ingin mengulas mengenai kiat-kiat dalam mencegah osteoporosis dalam masa menopause. Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Osteoporosis ditandai dengan berkurangnya kepadatan massa tulang dan penurunan mikroarsitektur jaringan tulang dengan akibat meningkatnya risiko patah tulang meskipun oleh suatu trauma yang minimal. Risiko terjadinya patah tulang pada osteoporosis sangat ditentukan oleh kepadatan massa tulang pada awal menopause dan rata-rata kehilangan massa tulang setelah menopause. Sebagian besar akumulasi massa tulang pada daerah tulang belakang dan daerah tulang panggul terjadi pada tahun-tahun pertama awal menstruasi, sekitar umur 11-14 tahun, dan juga pada usia sekitar 18 tahun. Peranan dari estrogen sangat penting. Ini terbukti bahwa pada wanita-wanita dengan awal menstruasi yang terlambat, seringkali didapatkan kepadatan massa tulang yang rendah dan risiko terjadinya patah tulang pada masa menopause. Selain itu, pada wanita-wanita dengan riwayat siklus menstruasi yang panjang pada masa reproduksi, misalkan 3 bulan sekali atau menstruasi setiap 4 bulan sekali, ternyata berisiko mengalami osteoporosis pada masa menopause. Kehilangan massa tulang di daerah tulang belakang dimulai pada usia sekitar 20 tahun, meskipun tidak terlalu bermakna, dan baru tampak nyata setelah masa menopause. Kepadatan massa tulang pada daerah paha mencapai puncaknya pada usia kisaran 20 tahun, mulai menurun pada usia sekitar 30 tahun, dan terjadi kehilangan massa tulang pada daerah tulang paha yang tampak nyata setelah menopause, terutama setelah 20 tahun pertama menopause. Sepanjang hidupnya, tulang bersifat dinamis. Selalu terjadi pembaruan secara berkala. Pembaruan ini meliputi proses menghancurkan dan menyerap sel-sel tulang yang mati atau dinamakan resorpsi, dan proses pembentukan tulang baru dinamakan dengan formasi. Di dalam proses pembaruan tulang ini terdapat dua sel yang berperan penting, yaitu sel osteoblas dan sel osteoklas. Sel osteoblas disebut dengan sel pembentuk tulang, di mana sel ini bekerja dengan membentuk dan mensekresikan materi kolagen dan non-kolagen yang berperan penting sebagai penyangga jaringan tulang. Sedangkan sel osteoklas ini bekerja dengan memecahkan sel-sel tulang yang mati dan melakukan penyerapan. Dan sel osteoklas ini berasal dari sel induk sumsum tulang. Pada saat resorpsi, tulang yang mati akan dihancurkan dan diserap atau resorpsi melalui osteoklas. Dan setelah itu terjadilah pembentukan tulang yang baru atau formasi oleh osteoblas. Proses resorpsi dan formasi diatur melalui kelenjar paratiroid, di mana kelenjar ini berperan dalam metabolisme kalsium, hormon estrogen, vitamin D,
dan hormon steroid. Pada masa menopause, proses resorpsi atau penghancuran dan penyerapan tulang yang mati lebih dominan dibanding proses formasi atau pembentukan tulang baru. Hal ini berakibat terjadi kehilangan massa tulang. Sebanyak sekitar 75% atau lebih kehilangan massa tulang pada masa menopause pada 15 tahun pertama lebih banyak disebabkan karena kekurangan hormon estrogen dibanding proses penuaan. Terdapat beberapa faktor risiko terjadinya osteoporosis pada masa menopause, antara lain merokok, alkohol, usia. Semakin tua seorang wanita maka semakin tinggi risiko terjadinya osteoporosis. Riwayat patah tulang karena tulangnya rapuh sebelumnya, atau riwayat patah tulang karena tulangnya rapuh pada keluarga. Kemudian riwayat menstruasi yang jarang atau menstruasi yang siklusnya panjang pada masa reproduksi. Kemudian kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium jangka panjang, juga gaya hidup, di mana gaya hidup ini seringkali adalah karena kekurangan aktivitas outdoor atau kurang olahraga pada masa muda. Kesemuanya ini sangat berisiko untuk terjadinya osteoporosis pada masa menopause. Terdapat beberapa gejala dan tanda dari osteoporosis. Yang pertama adalah nyeri punggung. Nyeri punggung ini merupakan tanda dari fraktur kompresi pada tulang belakang. Yang kedua adalah penurunan tinggi badan. Yang ketiga adalah mudah terjadi patah tulang, terutama tulang panjang, misalkan pada daerah paha bagian atas, atau tulang pada daerah lengan bawah, atau tulang rusuk. Yang keempat adalah gigi ompong. Ini karena hilangnya tulang alveolar yang sangat berhubungan dengan osteoporosis. Untuk memastikan adanya osteoporosis, maka dilakukan pemeriksaan kepadatan massa tulang menggunakan foto ronsen maupun CT scan. Terdapat beberapa cara pencegahan osteoporosis pada masa menopause, yaitu sejak muda usahakan untuk tidak merokok, tidak minum alkohol, rajin berolahraga, rajin melakukan aktivitas outdoor, dan makan makanan yang sehat dan seimbang, terutama yang banyak mengandung kalsium, misalkan susu, yogurt, keju, ikan-ikanan, kacang-kacangan, sayur-sayuran hijau, dan buah-buahan, misalkan apokat, jeruk, pepaya, dan kurma. Jika pada pemeriksaan kepadatan tulang didapatkan kondisi yang mengarah pada osteoporosis, maka seorang pasien sebaiknya merubah gaya hidup. Tidak merokok, tidak minum alkohol, kemudian mulai rutin konsumsi kalsium 1000 mg per hari, juga vitamin D 1000 internal unit per hari, dan juga pemberian fitoestrogen. Jika pada pemeriksaan kepadatan massa tulang didapatkan kondisi osteoporosis, maka selain hal di atas, perlu ditambahkan terapi sulih hormonal. Tapi memang terapi ini agak mahal, terutama terkait dengan pemeriksaan efek samping secara berkala. Demikian ulasan sederhana saya tentang osteoporosis. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jaga kesehatan,
dan tetap semangat. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.